perlu Engkau Yesus. Haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Ku perlu Engkau Yesus. Haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Hikmat-Mu lebihi pikiranku, jalan-Mu di atas segala jalanku. Tinggi dan dalamnya kasih-Mu, hanya Kau Yesus yang ku andalkan. Hikmat-Mu lebihi pikiranku, jalan-Mu di atas segala jalanku. Tinggi dan dalamnya kasih-Mu, hanya Kau Yesus yang ku andalkan. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Hikmat-Mu lebihi pikiranku, jalan-Mu lebihi segala jalanku.
sayang, haus rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang, nanti datangnya hujan. Begitu pun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Indah dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Seperti rusa yang haus rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang, menanti datangnya hujan. Begitu pun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam dekapan kasih-Mu, Tuhan. Engkau sungguh indah. Sebab Engkau layak terima pujian. Segala pujian bagi-Mu, Tuhan. Haleluya. Hanya Engkau pribadi yang mengenal
tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau, sebab Engkau layak terima pujian bagimu, Yesus Tuhan. Tinggal dalam indahnya di dalam dekapan-Mu, hanya pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Kasih-Mu Tuhan. Kiranya kasih sayang Tuhan yang besar dilimpahkan kepada jemaat sekalian yang berada di rumah masing-masing, juga pemirsa dimanapun juga Anda berada. Mari kita akan lebih dulu tundukkan kepala sejenak sebelum kita akan merenungkan tentang firman Tuhan pada saat ini. Ya Tuhan, kami mohon pengurapan dari Tuhan. Kami mohon pertolongan Tuhan bahwa hamba-Mu ini yang sederhana, yang banyak kekurangan ini akan menyampaikan firman Tuhan. Tuhan kiranya akan menolong hamba-Mu supaya sungguh-sungguh Tuhan memperdayakan, Tuhan memberdayakan apa yang hamba-Mu tidak mampu lakukan, Tuhan melakukannya bagi hormat dan kebesaran nama-Mu sendiri. Supaya kami yang mendengar firman Tuhan ini, kami boleh diberkati, kami boleh mengalami keubahan dalam karakter kami, dalam hidup kami. Sementara kami menyongsong kedatangan Tuhan kali yang kedua nanti. Terima kasih Bapa Surga, dalam nama di atas segala nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa, kami mengucap syukur, kami menyambut firman Tuhan. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pemirsa sekalian yang disayang Tuhan, adapun pokok renungan atau tema dari renungan firman Tuhan malam ini tentang Allah Nahor, ya, Allah Nahor. Saya bacakan dari
Kitab Kejadian 31 ayat 53. Sebab renungan firman Tuhan itu harus punya landasannya, ya. Harus punya landasan ayatnya. Bukan sekedar rekaan, tapi ada dasarnya, ya. Kejadian 31 pasal 31 ayat 53 bunyinya begini. Allah Abraham dan Allah Nahor, Allah ayah mereka, kiranya menjadi hakim antara kita. Lalu Yakub bersumpah demi yang disegani oleh Ishak ayahnya. Jadi ada yang tertulis dalam kitab suci ini tentang Allah Nahor. Allah Abraham, Allah Nahor. Tema ini, sebutan Allah Nahor itu barangkali kurang akrab. Bahkan tidak akrab bagi kita, bagi pendengaran kita. Mungkin pula tidak pernah kita baca bahwa ada ayat yang tertulis dalam kitab suci yang bunyinya Allah Nahor. Ya. Kalaupun kita pernah membacanya, Allah Abraham dan Allah Nahor, ayat ini cuma numpang lewat. Kita tidak merenungkannya secara dalam. Membaca kitab suci itu baik. Membaca sekilas pandang itu kurang baik. Ya. Yang seringkali lebih akrab yang kita dengar dari pengkhotbah, yang lebih akrab yang seringkali kita baca dalam kitab suci ialah Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Kemudian Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Israel. Coba kita sekarang mau melangkah lebih jauh. Allah Nahor juga adalah Allahku. Ku huruf kecil, bukan ku huruf besar. Allah saya, ya. Allah Nahor juga adalah Allahmu. Mu huruf kecil juga, Anda, ya. Allah Nahor juga adalah Allahku. Allah Nahor juga adalah Allahmu. Allah Nahor juga adalah Allah kami. Allah Nahor juga adalah Allah kita. Allah Nahor tidak berbeda dengan Allahku, tidak berbeda dengan Allahmu, Allah Anda, tidak berbeda dengan Allah kami, juga tidak berbeda dengan Allah kita. Tapi Nahor mewakili kita. Kita tidak sama dengan Nahor, Nahor tidak sama dengan kita. Masing-masing pribadi itu punya karakter tersendiri. Tuhan tidak pernah menciptakan manusia itu sama persis. Wajah barangkali bisa sama atau mirip, bahkan saudara kembar, ya, satu ayah satu ibu. Wajah mungkin bisa sama atau mirip, hampir sama, suara juga mungkin bisa sama, tapi yang jelas yang pasti sidik jarinya tidak akan pernah sama. Tuhan tidak pernah menciptakan manusia itu sama persis. Nah, itu sebabnya juga Nahor mewakili kita. Tapi Nahor bukanlah kita, tidak sama kita dengan Nahor. Yang akan kita coba selami lebih dalam dari ayat ini Allah Nahor. Allah macam apakah Allah kita? Allah Nahor itu, ya. Allah yang bagaimanakah Allah kita? Allah Nahor itu, ya. Coba kita akan pelan-pelan mengikuti siapa Allah dan siapa Nahor, ya. Pribadinya Allah dan pribadinya Nahor itu disandingkan bersama, ya. Allah Nahor, Allah punya kepribadian sendiri, Nahor juga punya kepribadian sendiri, ya. Pribadinya Allah mau bersanding dengan pribadinya Nahor. Itu dihadirkan Tuhan dalam Alkitab bukan untuk menghiasi isi Alkitab, tapi kita perlu memasuki perenungan yang sedalam-dalamnya. Siapakah Allah dan siapa Nahor? Itu penting. Alkitab mencatat ada 12 kali disebut Allah itu maha.
manusia tidak akan memperoleh, tidak satu manusia pun punya 12 atribut, 12 sebutan maha ya. Allah yang maha kuat, Allah yang maha besar, Allah yang maha benar. Dalam Alkitab ditulis begitu. Allah yang maha kudus, Allah yang maha penyayang, Allah yang maha tinggi, Allah yang maha tahu, Allah yang maha kuasa, Allah yang maha hadir, Allah yang maha adil, Allah yang maha mulia. Bahkan juga ditulis dalam kitab suci Allah yang maha bahagia. Saya tidak sebutkan satu persatu dan bacakan satu persatu di mana ayatnya, tapi yakinlah ayatnya itu semua ada. Berulang-ulang saya katakan, saya tidak bermaksud memanjakan jemaat, tetapi saya lebih suka mendorong jemaat untuk baca kitab suci, baca dengan lebih teliti, dan baru kita nanti sampai pada level bergemar di dalam firman itu. Ya. Allah yang begitu luar biasa itu, yang 12 kali maha ditulis dalam Alkitab, itu mau bersanding dengan Nahor. Ya, Allah Nahor. Ya, Allah itu maha sampai 12 kali, membandingkan Allah yang 12 maha dengan Nahor. Ya, Allah Nahor, membandingkan antara pribadi Allah dengan pribadi Nahor, itu akan menghasilkan kekaguman yang luar biasa, pengenalan yang benar. Siapakah Allah kita itu? Siapakah Allah Nahor itu? Allah yang bagaimanakah Allah kita itu? Allah macam apakah Allah Nahor? Allah macam apakah Allah kita? Allah yang bagaimanakah Allah kita? Allah yang bagaimanakah Allah Nahor itu? Sekarang kita akan coba lihat ya, kalau Allah itu dengan atribut maha sampai 12 kali, siapakah Nahor? Coba kita mau dalami lebih jauh, kita coba mau menengok ke dalam Alkitab, baca dengan teliti. Ada dua orang, dua pribadi yang berbeda, tetapi yang memakai nama yang sama, ya, Nahor. Ya. Kalau begitu, kalau ada dua Nahor dalam Alkitab, Nahor yang mana yang namanya disandingkan dengan Allah? Allah Nahor, begitu ya. Nahor yang mana? Coba kita lihat ya. Nahor anak Seruk. Nahor anak Seruk. Ini saya teliti baca dalam Alkitab, sebutkan saja Nahor anak Seruk ini Nahor sang kakek. Ya, kenapa begitu? Sebab nanti Alkitab katakan Nahor memperanakkan Terah. Ya. Nahor memperanakkan Terah. Terah memperanakkan Abram, Nahor dan Haran. Ya. Itu tertulis di dalam kitab Kejadian. Bahkan ditulis juga Nahor saudara Abraham itu, ya. Nahor ini Nahor sang cucu, ya. Jadi kakeknya itu namanya Nahor sang kakek, ya. Itu namanya Nahor, sang cucu juga namanya Nahor, ya. Jadi Nahor sang kakek punya cucu namanya Nahor juga, ya. Kakek dan cucu sama-sama bernama Nahor. Sekarang kalau ditulis dalam kitab suci Allah Nahor, ya, Allah Nahor. Allah Nahor yang mana, saudara? Kalau Alkitab itu menulis Allah Israel, Alkitab menjelaskan Allah bagi orang-orang Israel. Kalau Alkitab itu menulis Allah kita, Alkitab juga tulis Allah bagi kita. Ya. Nahor mewakili kita, Allah kita, Allah bagi kita. Allah Israel, Allah bagi orang Israel. Haleluya.
Saudara, coba sekarang kita lihat. Menurut hemat saya, ya, sejauh saya bisa memahami Alkitab, Allah Nahor itu Allah bagi baik Nahor sang kakek maupun Allah Nahor bagi sang cucu. Nahor kakek, Nahor cucu itu ya, sang kakek, sang cucu. Mengapa begitu? Coba sekarang kita lihat ya. Nahor sang kakek, ada dua pandangan dari Nahor sang kakek. Nahor sang kakek ini dalam pandangan dekat waktu itu, waktu Nahor itu hidup. Nahor sang kakek ini tidak punya prestasi apapun, tidak ditulis. Alkitab tidak mencatat Nahor sang kakek ini punya prestasi apapun, tidak ditulis ya. Tapi Nahor sang cucu, bukan saja dia tidak punya prestasi, malah reputasinya buruk. Alkitab mencatat ia punya gundi. Dalam kitab Kejadian 22 ayat 24 disebut gundi Nahor yang namanya Reuman. Ya. Saya mau maju terus ya. Abraham menikah. Nahor cucu ini juga menikah. Istri Abraham itu Sarai, istri Nahor cucu ini itu namanya Milka. Ya. Ada pandangan dekat tentang Nahor sang kakek, tapi juga ada pandangan jauh ke depan. Nanti kita akan lihat kenapa Alkitab itu memandang Nahor itu dalam pandangan jarak dekat ya, saat itu dengan pandangan jauh ke depan dalam arti nubuatan. Nahor sang kakek ini kalau kita baca di dalam Injil Lukas pasal 3 ayat 34 sampai 35, saya bacakan itu dari Injil Lukas 3 ayat 34 sampai 35, bunyinya begini. Anak Yakub, anak Ishak, anak Abraham, anak Terah, anak Nahor, anak Serug. Nah itu saudara ya. Nahor anak Serug dalam kitab Kejadian 11 ayat 32. Nahor anak Serug ini Nahor sang kakek. Jadi sang kakek, Nahor sang kakek ini lewat jangka waktu yang begitu panjang akhirnya menurunkan keturunan Yesus Kristus ya. Yesus Kristus kalau diurut silsilah Yesus Kristus ada nama Nahor anak Serug, itu Nahor sang kakek ya. Waktu Nahor hidup di zamannya itu, Nahor sang kakek ini hidup zamannya itu, dia tidak punya prestasi apapun. Tetapi Alkitab itu Tuhan dalam kemahatauannya, saudara ya. Jadi Allah Nahor di sini masih punya nubuatan. Ayat ini mengandung ayat profetik nubuatan bahwa Nahor sang kakek ini, keturunannya dari Nahor sang kakek ini akhirnya adalah Yesus Kristus yang lahir. Dan kita tahu Yesus Kristus yang lahir dari Nahor sang kakek ini sebab dari Serug punya anak Nahor, dari Nahor punya anak Terah. Nahor sang kakek ini punya anak Terah. Dari Terah punya anak Abram yang kemudian namanya menjadi Abraham. Nahor, ini Nahor sang cucu, dan Haran ya. Oh puji nama Tuhan. Nahor sang kakek ini, keturunannya dari sang kakek ini itu menurunkan Yesus Kristus. Tapi dari Nahor sang cucunya Nahor ini, Alkitab tidak menyebutkan apapun. Orang-orang kenamaan, orang terkenal, orang terkemuka apapun ya. Dari sini saya bisa melihat bahwa pernikahan yang salah, pernikahan yang betul itu Nahor sang kakek bisa menimbulkan keturunan yang berkualitas Yesus.
Tapi pernikahan yang tidak benar sampai terjadinya ada gundik. Ya. Gundik itu berarti di luar istri ya. Ada istri kalau sebut gundik itu tandanya di luar istri, menduakan istri ya, mendua hati, membagi kasih itu dari kehidupan pernikahan yang tidak bermartabat, dari kehidupan nikah yang tidak benar dan tidak baik, tidak menghasilkan apapun. Keturunannya tidak menghasilkan orang-orang kenamaan dan terkemuka. Itu sebabnya lewat pengertian ini, baik kita mau menjaga mutu daripada kehidupan pernikahan kita, baik kita yang sudah menikah maupun yang belum menikah, kita harus bisa menjaga betul kekudusan pernikahan kita supaya keturunan kita nanti boleh menjadi keturunan yang berkualitas, yang bisa memuliakan Tuhan, yang berguna, menjadi berkat bagi dunia ini, menjadi berkat bagi bangsa dan negara, bagi lingkungan kita. Ini ala Nahor. Coba sekarang kita mau lihat ya, Nahor sang kakek ini tidak berprestasi waktu itu dalam pandangan dekat, tapi dalam pandangan jauh keturunannya nanti melahirkan Yesus Kristus. Itu yang luar biasa. Nahor tidak terkenal dia melakukan hal yang baik atau melakukan hal yang jahat ya. Tidak terkenal, tidak tersohor, tidak punya keunggulan, bukan orang kenamaan, bukan juga orang yang terkemuka ya. Tapi Allah yang maha begitu mau bersanding, namanya mau disejajarkan, Allah Nahor. Nahor itu orang yang tidak berprestasi, reputasinya buruk, Nahor sang cucu, tidak terkenal, tidak tersohor dan sebagainya. Dari ayat-ayat itu kita bisa mengambil kesimpulan, Allah merendahkan dirinya. Kerendahan hati Allah tercermin dari sebutan Allah Nahor. Ya. Allah yang luar biasa itu merendahkan dirinya. Ini kerendahan hati Allah yang Tuhan mau teladankan bagi kita. Allah mau teladankan bagi kita. Dia yang begitu tinggi, bukan cuma begitu tinggi, dia maha tinggi. Dia bukan cuma benar, dia maha benar. Dia bukan cuma adil, dia maha adil. Dia bukan cuma mulia, maha mulia. Semua itu Allah. Keadaan Allah itu seperti itu. Martabat Allah itu seperti itu. Ya. Tapi justru Nahor tidak berprestasi, tidak terkenal, tidak tersohor dan sebagainya. Tapi Allah merendahkan dirinya. Itu kerendahan hati Allah. Kalau kita ini memiliki Allah kita, Allah Nahor juga adalah Allah kita. Apakah kita juga tidak mau belajar untuk merendahkan diri kita? Seperti halnya Allah merendahkan dirinya. Kerendahan hati Allah kiranya itu juga boleh menjadi kerendahan hati kita. Sehingga kita boleh menjadi berkat dimanapun juga kita berada. Dalam situasi keadaan apapun juga kita berada, dalam kerendahan hati kita, dalam kesabaran kita, orang lain boleh diberkati. Ini yang membuat kehidupan kita jadi berarti. Allah Nahor, Allah kita juga. Allah Nahor, Allah bagi Nahor. Allah kita, Allah bagi kita. Itu adalah Allah yang merendahkan dirinya. Kerendahan hati Allah tercermin jelas ya. Bukan samar-samar. Mengapa dia mencantumkan dalam Alkitab kata Allah Nahor? Banyak mujizat tidak dicantumkan Tuhan di dalam kitab suci ya. Tetapi istilah kalimat Allah Nahor dicantumkan. Ini berarti tidak bisa kita anggap sepele. Pemahaman Allah Nahor tidak bisa kita anggap kecil. Mujizat-mujizat besar yang dilakukan Yesus tidak semuanya tertulis.
Ya saudara, walaupun itu mujizat, kita banyak kali orang Kristen ini kagetan dengan mujizat-mujizat. Ya saudara, walaupun mujizat itu penting, Yesus melakukan mujizat, kita tidak boleh merendahkan arti mujizat. Tapi ada sesuatu yang lebih besar dari mujizat. Ya, kita tidak terlalu fokus tentang adanya mujizat-mujizat dalam pelayanan. Tapi coba kita mau lihat karakter Allah yang lebih dari mujizat. Allah merendahkan dirinya. Dia Allah yang maha mau bersanding dengan Nahor yang biasa-biasa saja, yang tidak punya keunggulan apapun, bukan orang kenamaan, bukan orang terkemuka. Maukah kita merendahkan diri kita seperti Allah merendahkan dirinya? Bersediakah kita, relakah kita seperti apa yang teladan yang Allah berikan? Allah merendahkan dirinya. Kerendahan hati Allah tercermin dari dia menyebutkan Allah Nahor. Tuhan kiranya memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kiranya Tuhan menyempurnakan apa yang belum sempurna dalam pemberitaan firman ini. Keterbatasan hamba-Mu, kekurangan hamba-Mu. Tuhan tidak membatalkan usaha dari Tuhan, upaya dari Tuhan untuk menanamkan firman di dalam hati setiap kami yang mendengar. Kiranya ada suara yang ketinggalan, roh Tuhan yang berbisik dalam roh kita, apa yang tersimpan dalam hati hamba-Mu karena kurang fasih hamba-Mu, kurang dalam kemampuan menjabarkannya dengan lebih jelas. Tuhan, Engkau mengambil alih. Hamba-Mu hanya mampu melakukan apa yang hamba mampu lakukan. Adapun yang hamba ini tidak mampu lakukan, Tuhan melakukannya bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu sendiri. Terima kasih ya Yesus untuk firman Tuhan. Dalam nama di atas segala nama, Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Jemaat, kita masih akan berjumpa kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pemirsa dimanapun juga, kita masih akan bertemu kembali dalam kebaktian online ya, dalam kebaktian online, dan juga sebagian dari jemaat ikut dalam kebaktian bersama pada hari Minggu pagi nanti pukul 8.30 pagi waktu Indonesia bagian tengah. Tuhan memberkati kita. Amin. Tiada taranya, tiada bandingannya, kebaikan-Mu Bapa di hidupku. Amin. Mengubah segalanya, kasih yang ku terima tak tergantikan, tak tergantikan. Ku nyanyikan kebaikan-Mu yang tak lengkap oleh waktu, yang selalu mengalir dan tak pernah berakhir di hidupku. Tiada taranya, tiada bandingannya, kebaikan-Mu Bapa di hidupku. Oh, mengubah segalanya, kasih yang ku terima tak tergantikan, tak tergantikan, tak
hidupku. Berikan suara-suara yang paling dahsyat bagi Tuhan kita. Haleluya.